Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Baik santri-santri, kita akan melanjutkan pelajaran. Kemarin kita sudah belajar tentang offering help, ya. Offering help atau menawarkan bantuan. Kemudian di sini akan Ana tunjukkan apa saja kaidah bahasa yang ada dalam offering help, ya. Nanti untuk pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan materi yang ada di buku akan dilanjutkan oleh Ustaz Komar, ya, di bahasa Inggris wajib. Nah, untuk sastra Inggris akan Ana jelaskan dengan terkait dengan gramatikalnya, ya, atau kaidah bahasanya, ya. Baik. Kita harus tahu dalam offering help, ya, ada accepting, ada kemudian rejecting, ya, ada penerimaan atau ada menolak. Baik. Dalam offering help itu ada kaidah bahasa, ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya modal, ya. Modal itu adalah kata kerja bantu. Kata kerja bantu, ya, seperti yang Anda lihat itu, modal verbs adalah kata kerja bantu atau verb auxiliary yang harus digunakan dengan kata kerja utama, ya. Kata kerja utama itu ya seperti biasa itu go, sleep, itu maksudnya kata kerja utama, ya. Fungsinya untuk menyampaikan kemungkinan, keharusan, saran, kemampuan dan lain-lain. Mungkin sekarang Anda belum ngerti, ya. Nanti kita akan lihat contoh. Baik. Nah, modals itu, ya, banyak, ya. Salah satunya ada will, ada would, ada can, could, dan seterusnya, ya. Nah, di sini untuk meeting yang ini akan Ana bahas mungkin sampai could, ya, sampai could. Nanti selanjutnya Ana akan share PowerPoint ini ke kelas antum, ya, untuk jadi pegangan, ya. Jadi kita mungkin ada di offering help itu pernah melihat ada will, ada would, ya. Will, would itu ada apa sih? Could, ya. May I help you, itu bisa berbahasa, ya. Should I go to school? Nah, itu seperti itu selalu akan kalian temukan dalam offering help, ya, offering help, atau meminta bantuan atau menerima bantuan juga bisa, ya. Kemudian selanjutnya, oke, yang pertama adalah will, ya. Will merupakan model present, ya, atau yang sehari-hari atau biasanya, ya, present, yang artinya akan, ya. Dalam will itu ada yang menyatakan kemauan atau niatan, ya. I will join the event if my mother allows. Saya akan mengikuti acara tersebut jika ibu saya mengizinkan, ya. Membuat prediksi juga bisa. Presiden will come to our city next week. Presiden akan datang ke kota kami minggu depan, ya. Menanyakan permintaan juga bisa. Will you have lunch with me? Maukah kamu makan siang bersama saya? Ya, seperti itu, ya. Selanjutnya would, ya. Would artinya sama dengan will, ya. Tapi would ini merupakan bentuk past atau bentuk lampau, tapi bisa juga digunakan untuk situasi yang lebih formal, ya. Misalnya antum berbicara dengan guru, ya, berbicara dengan ustadz, antum pakainya would, ya. Ustadz, I would ask you about, seperti itu, ya. Contohnya juga sama, ya, seperti will, ya. Nyatakan kemauan, membuat prediksi, dan menanyakan permintaan, ya. If you had invited me, I would come last night. I believe that our team would become a winner, ya. I believe that our team would become a winner. Saya percaya tim kita menjadi juara, ya. Dia ini bukan lampau, ya. Juara, dia yakin
timnya akan juara, tapi itu kan yang akan datang. Tapi di sini dia tidak pakai will, dia pakai would. Bisa saja ini karena situasinya lebih formal ya. Itu artinya lebih formal ya, would itu. Jadi bisa digunakan walaupun tidak lampau, tapi di situasi yang lebih formal. Kemudian menanyakan permintaan, would you help me to the assignment? Nah, ini juga minta tolong sama teman. Otomatis kita harus menggunakan bahasa yang sopan ya. Would you help me to do my assignment? Maukah kamu bantu saya mengerjakan tugas? Nah, seperti itu ya. Nanti antum baca lagi, antum masih paham ini ya. Kemudian can artinya dapat atau bisa ya. Ini juga model present ya. Sebenarnya can itu nanti ada pasangannya could ya, sama seperti would tadi. Can itu untuk menyatakan yang sedang terjadi biasanya ya. I can sleep all day long misalnya. I can read a book. I can take the homework today. Ya, bisa seperti itu ya. Nah, contohnya bisa antum lihat, menyatakan kemampuan. I can show you the magic. Saya dapat memperlihatkan sulap kepadamu. Minta izin. Can I go home now? Nah, menyatakan kemungkinan ya. It can be fun if he is here right now. Akan sangat menyenangkan jika dia ada di sini ya. Kemudian ini yang terakhir, could ya. Could sama artinya dengan can, dapat atau bisa. Hanya saja ini modalnya atau modal ini bentuknya past tense ya. Untuk pernah belajar past tense itu bentuk lampau ya, could. Tapi sama seperti would tadi, ini untuk lebih formal ya. Biasanya lebih sopan menggunakan could ketika kita bicara dengan orang dewasa atau kita meminta tolong, itu bisa menggunakan could tanpa harus memikirkan itu past tense atau tidak ya. Selanjutnya contohnya menyatakan kemampuan ya. When I was still in senior high school, I could study all. Saat saya masih SMA, saya bisa belajar sepanjang malam. Ini kurang nih gua. Oke, kemudian minta izin. Nah, ini contohnya misalnya antum bicara dengan orang yang baru, bicara dengan ustadz, orang yang lebih tua. Could I sit here? Another chair is full. Bisakah saya duduk di sini? Kursi lainnya penuh ya. Kemudian yang terakhir adalah menyatakan kemungkinan. It could be very hard if you don't help me. Akan menjadi sangat sulit jika kamu tidak membantu saya. Ini akan jadi sangat panjang jika Anda menjelaskan semuanya. Nanti Anda share ini ke grup. Kemudian antum bisa simpan, buka dari HP juga bisa. Nanti ini jadi pegangan antum ya. Jadi ketika nanti antum akan berkomunikasi atau bisa jadi mengerjakan tes, antum akan menemukan kata-kata seperti ini atau modal atau verb auxiliary ya. Baik, sekian untuk hari ini. Jazakumullahu khairan katsira atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.